Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semua? Jumpa lagi dengan saya di channel Digikom Media Solution. Kali ini saya akan buat video mengenai tentang bagaimana cara install aplikasi display informasi menggunakan SEM atau localhost ya. Pertama, silakan kawan-kawan siapkan terlebih dahulu SEM di Apache ya. Kawan-kawan bisa download dengan kata kunci seperti ini di Google, download SEM. Nah, seperti ini ya kawan-kawan ya. Boleh setelah ini diklik enter. Oke, lalu kita akan diarahkan ke bagian download SEM. Nah, di sini sudah ada bagian dari download SEM, silahkan diklik saja. Nah, setelah diklik, kita akan diarahkan ke website atau ke domain apachefriends.org. Nah, kawan-kawan silakan download sesuai dengan operasi sistem laptop kawan-kawan atau PC kawan-kawan semua, sesuai dengan kebutuhan operasi sistemnya. Di sini ada SEM untuk operasi sistem pada Windows, lalu ada juga SEM operasi Windows pada Linux, atau juga SEM operasi pada Macintosh. Macintosh ini biasanya digunakan untuk Apple atau untuk MacBook ya kawan-kawan ya. Nah, karena di sini saya menggunakan Windows, jadi silakan diklik saja download. Nah, ini biasa untuk aplikasi display informasi ini bisa semua versi. Jadi kawan-kawan silakan pilih versi manapun, insyaallah support ya. Nah, karena di sini saya sudah download, jadi kita langsung saja ya. Tapi kawan-kawan kalau sebelum download, klik saja tombol bagian download yang warna biru ini. Oke, karena sudah download, silakan lakukan install yang tadi SEM kawan-kawan download ya. Oke, nah seperti ini ya. Lalu pilih run as administrator. Oke, di sini akan diarahkan pilihan ya apakah proses instalasi ini akan dilanjutkan atau tidak. Klik saja tombol bagian yes. Oke, di sini akan terjadi proses instalasi SEM ya. Di sini klik saja OK. Lalu pilih setup SEM ini, pilih bagian next. Oke, di sini sudah langsung saja pilih tombol bagian next. Lalu dipilih misalkan SEM 1 karena sebelumnya saya sudah install SEM ya. Sebelumnya saya sudah install SEM, maka untuk foldernya saya tambahkan 1. Oke, setelah itu pilih bahasa, apakah bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Pilih saja bahasa Inggris ya kawan-kawan ya. Oke, lalu pilih next untuk melakukan instalasi. Kita tunggu proses instalasinya sampai betul-betul selesai ya kawan-kawan ya. Sambil menunggu maka saya di sini di pause dulu. Oke, ini bentar lagi kita selesai proses instalasi ya. Oke, kita tunggu proses instalasi sampai betul-betul selesai. Oke, bentar lagi mungkin ya selesai. Oke, nah, oke setelah itu klik enter ya bagian sini. Oke, done. Ini lakukan create.
Oke, di sini sudah selesai ya. Jadi kawan-kawan bisa ketika ini diklik bagian checklist ini, nanti akan tampil control panel. Nah, yang dibutuhkan tuh ketika sudah tampil SAM control panel, itu bisa kita running ya program dari PHP dan SAM keseluruhannya. Nah, kita tunggu bagian SAM control panelnya. Oke. Nah, di sini ya SAM control panel. Oke, atau kawan-kawan bisa panggil secara langsung SAM control panel ya. Klik. Oke, di sini sudah terpanggil ya bagian SAM control panel. Kawan-kawan silakan aktifkan atau running bagian dari Apache dan MySQL. Start, lalu ini juga silakan di start ya. Oke, nah ini keduanya sudah berjalan untuk menjalankan sistem SAM dari bagian control panel tersebut. Oke, nah kita sudah selesai untuk proses instalasi SAM. Lalu sekarang silakan kawan-kawan pindahkan ya. Nah, ini aplikasi display informasi yang kawan-kawan ini silakan pindahkan ke bagian SAM yang tadi kita install. Nah, tadi karena ada dua bagian, maka kita pilih SAM 1 ya, lalu pilih htdoc. Di sini silakan kawan-kawan pastekan. Nah, seperti itu ya kawan-kawan ya. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Oke, kita tunggu proses copy ke bagian file folder pada htdoc di SAM ya. Nah, di sini sudah semuanya tercopy ya. Oke, sekarang kita buat database di bagian SAM control panel dengan cara ketikkan localhost lalu plus php-admin ya, kawan-kawan ya. Oke, di sini kita buat PHP database dengan menggunakan misalkan display informasi seperti itu ya kawan-kawan. Ini karena ini adalah localhost, pilih collection saja, lalu pilih tombol bagian create. Oke, di sini sudah ya terbuat database-nya. Lalu database ini silakan kawan-kawan import ya ke DB yang sudah disiapkan di aplikasi source code ya, di aplikasi source code pada display informasi dispo. Ada nggak? Oh, kita ketikkan dispo. Ini ya, ada ya kawan-kawan ya, klik saja dispo-nya. Oke, setelah itu pilih import. Oke, di sini sudah selesai ya, tercopy atau terimport bagian database bagi data display informasi. Lalu kawan-kawan silakan copy nama database yang sudah dibuat seperti ini ya. Lalu silakan setting bagian display, lalu pilih di sini ada application ya kawan-kawan. Lalu pilih config. Lalu di sini ada database. Silakan kawan-kawan diedit dengan menggunakan notepad. Pilih bagian database. Nah, di sini ada database. Silakan diisi database ini sesuai dengan database yang tadi kawan-kawan buat. Nah, gini ya. Setelah itu silakan simpan. Nah, setelah ini kawan-kawan sudah selesai membuat aplikasi display informasi dengan cara mengecek display.
Nah, nanti akan masuk ke tampilan seperti ini ya kawan-kawan semua. Untuk masuk ke bagian login, ini masuk ke bagian admin pada panel login. Oke, di sini sudah. Kawan-kawan silakan bisa mengatur bagian dari settingan display yang kawan-kawan informasikan. Di sini ada pengaturan umum dan pengaturan app. Pengaturan umum ini digunakan untuk mengubah nama instansi kawan-kawan, lalu pengaturan app mengubah informasi-informasi yang lain, seperti contohnya ada layout ya. Di sini kebetulan banyak layout yang digunakan, ada untuk kantor, lalu ada untuk sekolah, ada klinik, ada masjid dan lain-lain ya. Bahkan kampus juga ada. Oke, sekarang kita coba lihat demo bagian dari display yang kita setting. Bayar nama ya, karena ini bagian dari display informasi di PC atau di localhost. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Di sini ada tampil nama instansi atau institusi, lalu alamat perusahaan, instansi atau institusi. Lalu di sini juga tampil iklim atau suhu ya, indikator suhu. Lalu di sini kawan-kawan bisa menambahkan video. Video ini bisa diinput dengan menggunakan video offline atau juga menggunakan video online dari YouTube. Nah, kalau misalnya kawan-kawan ada agenda, bisa diisi. Agenda ini bisa diinput di bagian dari admin atau login tadi ya. Lalu di sini juga ada galeri foto, bisa diinput juga di bagian admin tadi. Lalu di sini secara real time akan menampilkan hari dan tanggal ya kawan-kawan. Bahkan jam juga sama. Ini sifatnya real time, mengikuti dari jam komputer pada kawan-kawan semua. Nah, lalu di sini juga ada yang namanya fitur running text ya. Fitur running text ini silakan, ini bagian dari iklan ataupun informasi-informasi dalam bentuk teks. Nah, seperti itu ya kawan-kawan ya. Silakan bagi kawan-kawan yang mau mendapatkan aplikasi ini, silakan bisa menghubungi kami, bisa melalui WA ataupun ke nomor yang saya tampilkan di bagian deskripsi ya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan berikan komentar atau bisa lewat via WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.